Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan mempelajari indera pendengar kita ini. Apa indera pendengar kita itu? Telinga, betul ya, telinga. Indera pendengar kita itu telinga. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang indera pendengar ini, dan sekarang kita lebih dalam lagi membahas tentang bagian-bagiannya. Kamu nanti harus bisa menjelaskan, kemudian cara kerja indera pendengaran, kemudian fungsi indera pendengaran, dan juga bagaimana cara merawat indera pendengaran. Nah, ini ada di buku kalian halaman 103. Jadi nanti setelah Bapak uraikan ini di buku kalian, nanti kalian kerjakan ya. Kerjakan, ditulis lagi. Kalau lupa nanti putar aja lagi ininya videonya ya. Nah, pertama kita akan mengenal mengenai indera pendengar. Bagian-bagiannya. Nah, di sini bagian-bagian indera pendengar. Jadi bagian-bagian indera pendengar itu pertama ada telinga luar. Ini bagiannya ya. Ini telinga luar. Kemudian telinga tengah dan telinga dalam. Jadi itu bagiannya ya, bagian-bagiannya itu. Telinga luar ini terdiri dari daun telinga, nih ya. Daun telinga. Kemudian nah di sini nih daun telinga, kemudian saluran telinga. Di sini ada saluran telinga. Jadi lubang telinga, liang telinganya ada. Itu bagian luar. Sedangkan bagian tengahnya di sini mulai dari ada tulang-tulang pendengaran. Nah, minggu kemarin kita sudah kita pelajari ada 3 tulang ini nih. Ada yang disebut dengan tulang martil, kemudian tulang landasan, dan tulang sanggurdi di sini. Ini bagian tengah. Kemudian ini ada saluran pembuluh estasius. Kemudian di bagian dalam ini ada saluran gelung atau disebut juga di sini ada serambinya ya. Kemudian ada saraf rumah siput di sini. Kemudian ada rumah siputnya atau koklea di sini yang ini. Ini bagian dalam ya. Nah, itu bagian-bagian dari telinga ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerja dari telinga itu kita lihat lagi. Pertama, suara itu masuk difokuskan melalui daun telinga. Ya, dari daun telinga ini kemudian masuk ke saluran telinga di sini. Ini masuk ke sini. Kemudian nanti akan masuk ke tulang-tulang pendengaran melalui gendang telinga di sini. Ya. Kemudian setelah masuk ke tulang-tulang pendengaran ini, yaitu tadi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, kemudian getarannya itu dimasukkan ke telinga bagian dalam, yaitu berupa aliran-aliran listrik sehingga mampu nanti diterjemahkan melalui saraf sehingga nanti akan menyebar ke saraf kita yang lain ya. Jadi diterjemahkannya di sini di bagian saluran dalam gitu ya, bagian dalam telinga. Itu cara kerjanya. Jadi suara masuk dari lubang telinga ya, difokuskan melalui daun telinga, kemudian masuk lewat apa ini namanya? Gendang telinga, kemudian dari gendang telinga masuk ke tulang pendengaran. Ada apa saja tulang pendengaran itu? Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Di sini 3 ya. Kemudian dari sini baru masuk ke saluran gelung. Di sini masuk ya.
Dan nanti dari sini baru masuk ke saraf serambi dan saraf rumah siput yang nantinya akan diterjemahkan ke saraf yang lainnya gitu. Sehingga kalau kita mendengarkan misalnya ada orang yang memanggil kita, terus kita begitu dipanggil kita datang, nah itu berarti sudah diterjemahkan dari pendengaran kita itu ke saraf, sehingga kita saraf motorik kita bisa berjalan menuju ke orang yang memanggil kita. Nah itu ya. Nah itu cara kerja indera pendengar kita. Kemudian fungsinya. Nah, sekarang fungsinya. Fungsi indera ini, indera pendengar ini, yang pertama adalah sebagai alat dengar, betul. Fungsinya itu sebagai alat dengar. Yang kedua sebagai alat keseimbangan. Kenapa alat keseimbangan? Kita bisa beri contoh. Kalau misalnya kita mendengung, telinga pernah mendengung? Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh kita? Nutupannya. Terus orang kadang-kadang sepoyongan ada tegenah. Gak enak. Nah itu, apalagi orang yang sedang sakit telinga, coba. Pasti dia itu menyender-nyenderkan kepalanya gitu, memegang-megang. Jadi gak seimbang. Atau kita misalnya yang sebelah sok aja, sebelah tutup, sebelah tidak, kan tidak seimbang, betul nggak? Tuh, jadi nggak enak. Jadi pas ngomong misalnya asa bebeledagan gitu sebelah, padahal tidak, ya sama, betul. Padahal ini tutup. Jadi tidak seimbang. Nah ini fungsi keseimbangan itu. Tapi kalau semuanya enak berjalan gitu ya enak, gitu, mendengar juga, ya. Kemudian bagaimana cara merawat? Nah ini penting. Cara merawatnya pertama adalah kita tidak boleh mengorek kuping dengan benda tajam. Awas jangan, ya. Harus dengan alat-alat yang sudah disiapkan oleh si pembuat alat, bagus gitu ya. Misalnya untuk ngorek telinga itu biasanya dari plastik atau dari karet gitu, jadi lembut gitu. Jangan kasar, apalagi pakai jarum, jangan. Kenapa? Karena kalau pakai jarum nanti karena kecil nggak terasa, nanti takut kena ke sini nih, ke gendang telinga. Kalau gendang telinga ini bocor, udah kita nggak bisa dengar, ya nggak bisa dengar. Kalau gendang telinga ini bocor, makanya harus hati-hati. Ya itu yang pertama. Jadi cara merawatnya kita tidak boleh mengorek dengan benda-benda yang tajam atau yang keras. Itu yang pertama. Yang kedua, cara merawat telinga kita itu kita tidak boleh mendengar sesuatu yang terlalu keras. Ya. Karena yang terlalu keras ini kan ada istilahnya itu orang pecah gendang telinga katanya. Kenapa? Karena terlalu keras. Kenapa? Karena ini getaran. Kan suara itu sumber dari getarannya. Suara itu timbul karena ada getaran ya. Nah, suara keras getarannya pun besar. Nah, sehingga kalau mengenai gendang telinga, ini bisa pecah juga sama getaran itu. Makanya kalau di film-film misalnya ya, ada bom, terus beleduk, keras gitu. Sampai-sampai kan telinga itu mengeluarkan darah. Ya enggak? Dalam film biasanya gitu. Nah, dari mana darah itu? Ini pecah, mengeluarkan darah. Atau misalnya kamu di rumah punya headset dari HP. Kamu masukkan ke sini. Style musik keras, bahaya, jangan coba-coba. Itu berbahaya. Ya, nanti kamu jadi istilahnya itu? Jadi hamur telinga kamu itu. Jadi lamun ngaguran teh gerogok-gerogokan. Kenapa? Karena saking seringnya atau pernah terkena oleh suara yang keras. Jadi terus saya seperti kedengaran katorekan lah mencek bahasa kita mau gitu. Nah itu. Jadi bahayanya. Jadi jangan sampai telinga yang kita miliki ini rusak gara-gara perlakuan kita yang tidak sesuai, ya jangan. Makanya jadi pertama kita tidak boleh mengorek dengan benda keras atau tajam, ya. Yang kedua tidak boleh mendengarkan sesuatu yang keras, ya tidak boleh. Makanya kalau ada yang suara yang kira-kira keras, cepat aja tutup gitu, tutup aja telinganya, tutup gitu. Sebab kalau tidak ditutup nanti suara itu masuk ke kita, ke telinga kita, dan itu berbahaya, ya. Nah itu cara
merawat indera pendengaran kita. Nah, dari yang Bapak uraikan tadi, kalian nanti buat di sini catatan-catatannya ya, mengenai bagian-bagian telinga itu apa saja, cara kerjanya bagaimana, terus fungsinya apa, terus cara merawatnya juga bagaimana.